Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaki akan menjelaskan mengenai pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Pengawasan syariah sejatinya berperan dalam keberlangsungan operasional LKS di Indonesia. Pengawasan diperlukan bagi LKS karena rentan terjadi kecurangan. Kecurangan yang dimaksud misalnya kecurangan dalam bentuk pelanggaran riba, bentuk promosi, bonus, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dan siapa yang berwenang mengawasi LKS? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa pengawasan terhadap bank syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan berdasarkan peraturan dan surat edaran Bank Indonesia, maka otoritas pengawasan syariah di tingkat nasional ada pada DSN yang dibentuk MUI, sedangkan tingkat LKS pengawasan syariah dilakukan oleh DPS. Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka pengawasan pada sektor perbankan yang semula menjadi tugas BI kemudian beralih kepada OJK, dan OJK kemudian berkoordinasi dengan DSN dan DPS. DSN sendiri berperan memberikan rekomendasi anggota DPS dan menerbitkan fatwa produk serta jasa bank syariah yang bersifat nasional, sedangkan DPS berperan mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan fatwa DSN. Keberadaan DPS sebenarnya nilai-nilai dan konsep pengawasan dalam Islam telah ada sejak lama dan bukan hal baru dalam Islam, sebagaimana berdasarkan ayat Al-Quran. Keberadaan DPS telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Dengan demikian DPS punya status hukum yang kuat. Bagaimanakah pedoman kerja DPS? DPS sendiri memiliki pedoman kerja dalam organisasi yang meliputi: 1. Mengenai struktur dan pengangkatan anggota DPS, di mana jumlah anggota DPS minimal 2 orang dan maksimal 50% dari jumlah direksi bank, dan 1 anggota DPS ditunjuk menjadi ketua DPS. 2. Mengenai tugas dan tanggung jawab DPS. DPS wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai GCG Bank dan mengawasi kegiatan bank agar selaras dengan prinsip syariah. 3. Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan. 4. DPS tidak boleh memanfaatkan bank untuk kepentingan tertentu yang bisa mengurangi keuntungan lembaga. 5. Mengenai etika kerja, anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh bank umum syariah dan unit usaha syariah. DPS juga dilarang mengambil dan menerima keuntungan pribadi dari bank kecuali yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham. 6. DPS juga harus memperhatikan pedoman pada aspek keterbukaan, waktu kerja, serta pedoman-pedoman lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.